Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Di pre-shuffle kamu tuh aku melihat ada tema yang sangat kuat tentang hubungan gitu, entah kayak ada hubungan baru yang datang atau sesuatu tentang hubungan yang ada sekarang. Jadi kayak hubungan tuh dalam artian spesifik tentang hubungan romantis atau komitmen ya. Oke, mari kita bahas nih. Yang tadi aku bilang. Terus tema besar kamu kan direpresentasikan sama Hierophant. Hierophant itu, jadi ini highlightnya buat kamu nih selama bulan Maret. Hierophant itu berbicara tentang tradisi, komitmen, pernikahan, kayak sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas, keagamaan juga bisa ya. Karena keagamaan dan spiritualitas itu kayak sesuatu yang udah ada gitu dari zaman dulu gitu. Ya cuman aplikasinya aja yang berbeda-beda dari tiap budaya atau background gitu. Nah, ini jadi tema besar kamu. Mungkin walaupun tadi di awal aku bilang ada highlight yang sangat kuat tentang hubungan romantis, komitmen juga bisa, pernikahan, bisa juga ada sebagian dari kamu kayak ada sesuatu yang berubah signifikan dengan perjalanan spiritual atau keagamaan kamu gitu. Juga komitmen. Komitmen itu kan nggak cuma pada hubungan gitu. Komitmen itu sesuatu yang kita berikan apa ya, totalitas kita di situ, bisa hubungan, bisa pekerjaan, komitmen kita untuk pertumbuhan diri kita. Nah, ini yang akan jadi apa ya, highlight buat kamu perhatikan nih tema-tema tadi selama bulan Maret gitu ya. Terus yang jadi tantangannya adalah Nine of Cups, dikonfirmasi sama star gitu. Sorry, ini bukan tantangan, ini adalah kayak crossing energy, bisa jadi tantangan, tapi ini bisa jadi juga sesuatu yang bikin kamu melompat lebih tinggi lagi gitu. Nine of Cups itu harusnya kartu wish fulfillment, kartu ada sesuatu yang tercapai, terutama nih dengan star di situ ya, kayak ada sesuatu nih, kayak doa atau permintaan kamu yang apa ya, terjawab gitu, ada goals yang terwujud, doa kamu dijawab gitu, sesuatu yang mungkin kamu doakan selama ini, kamu berusaha manifest selama ini, itu ya, itu sesuatu yang mungkin terjadi di bulan Maret gini. Tapi di satu sisi Nine of Cups itu juga kayak indulgence gitu, sesuatu yang kebanyakan. Misalnya gini, aku selalu kasih contoh yang paling gampang, contoh alkohol gitu ya. Alkohol itu kalau sekali-sekali menurut aku fine gitu, tapi kalau kamu misalnya ada orang gitu yang ketergantungan sama alkohol, nah itu yang jadi problem gitu, karena itu udah mengambil alih hidupnya dia, dia tidak bisa berfungsi tanpa alkohol. Seperti ini juga contohnya, hubungan itu bagus, itu punya hubungan bagus, tapi ketika seseorang tergantung pada sebuah hubungan gitu, konsep dirinya, rasa amannya, rasa independennya tergantung pada sebuah hubungan, dia punya pasangan terus rasanya dunianya itu cuma punya pasangannya aja, nah itu yang jadi problem gitu. Nih, makanya ini crossing energy itu bisa jadi sesuatu tantangan, bisa jadi juga gitu sesuatu yang bikin kamu melompat lebih tinggi. Misalnya kalau kamu tadi pakai contoh alkohol, oh kamu tahu nih, misalnya kamu sempat berada di titik kamu ketergantungan sama alkohol, oh kamu bisa mengendalikan diri. Nah, contoh kekuatan kamu bisa mengendalikan diri itu, berarti kamu juga bisa punya kekuatan yang sama untuk aspek lain dalam kehidupan kamu gitu. Ketika kamu mentransformasi satu aspek, part-part lain dalam hidup kamu juga berubah gitu sih menurut aku. Nih di waktu lampau ada energi judgment sama sun gitu ya. Kayak di waktu lampau tuh kayak mata kamu terbuka untuk sesuatu hal ya. Bisa jadi nih terbuka dalam sesuatu hal berhubungan dengan keagamaan dan spiritualitas, spiritual awakening, atau terbuka untuk sesuatu hal komitmen gitu, sesuatu yang kamu lekatkan dirinya, lekatkan pada diri kamu, misalnya itu pekerjaan, hubungan, keagamaan, terus, nah di situ mata kamu terbuka gitu, dan itu sangat memungkinkan ada yang berubah, ada perubahan perilaku, perubahan cara berpikir, meninggalkan atau bahkan mungkin memasuki sesuatu hal yang baru gitu ya. Mungkin terjadi kayak aku tiba-tiba ter terpikir gini, ketika kamu dan orang tertentu di hidup kamu melewati satu fase yang challenging gitu, yang menantang, tapi kamu dan orang ini siapapun ya, pasangan kah, keluarga kah, teman kah, berhasil melewati tantangan ini bersama, hubungan kalian tuh bertransformasi jadi lebih apa ya, jadi lebih kuat lagi, lebih lebih teruji waktu lagi, karena gini, di waktu lampau itu kan ada judgment, terus sekarang hierophant, terus di waktu yang akan datang ada four of wands gitu. Jadi signifikan ada yang berubah nih secara hubungan kamu, hubungan antar manusia kamu. Terus juga di waktu yang akan datang ada four of wands, itu adalah energi selebrasi gitu. Dan judgment itu biasanya ada suatu momen yang gak nyaman sih, tapi semua itu terbayar karena kamu di waktu yang akan datang sampai di titik four of wands gitu. Dan juga ini pastinya sesuatu yang bikin kamu fulfill ya.
karena reading kamu ditutup sama King of Cups. Tapi sebelum sampai ke situ kita bahas Four of Wands dulu. Warna dominan kuning, lihat. So far warna dominan kamu nih kuning ada, terus biru juga ada gitu. Jadi warna kuning itu kan merepresentasikan semangat, energi, terus optimisme, keceriaan. Tadi juga aku bilang sesuatu seperti cahaya ya, cahaya matahari yang menyinari kegelapan gitu. Yang tadi ada part yang tadinya nggak kelihatan, sekarang kelihatan gitu. Dan bisa jadi ini tema yang sesuatu yang nggak kelihatan ini sesuatu yang akan terlihat secara kolektif juga ya, karena sejauh ini aku udah dapat 2 yang mendapatkan pesan seperti ini. Lalu yang menjadi sesuatu di alam bawah sadar kamu kayak mau sesuatu yang baru dengan Ace of Wands gitu. Bisa jadi ya kayak kamu manifest hubungan romantis yang baru, yang apa ya, yang chemistry-nya dapet, komunikasinya dapet, karena mungkin selama ini hubungan kamu terasa hambar gitu, kayak kenapa rasanya kok nggak klik gitu ya, apa mungkin selama ini bertahan hanya sekedar bertahan, udah terlanjur lama, ada sesuatu yang seperti itu. Juga bisa dimengerti kalau di fase tertentu yang challenging, itu juga bisa mempengaruhi sebuah hubungan. Tapi gini, Ace of Wands itu adalah semacam inspirasi, semacam tiba-tiba kamu terpikir sesuatu tentang gimana kamu melakukan sesuatu dari inspirasi itu, atau dari ketika kita dapat apa ya, semacam inspiring action gitu. Dari inspirasi itu kita melakukan sesuatu. Lalu kamu berusaha apa ya, dengan Two of Pentacles di sini, dengan Stork itu, jadi kayak aku melihat kamu melakukan banyak hal, membagi skala prioritas, banyak hal yang kamu kerjakan untuk apa? Ada sesuatu yang berubah gitu di dunia realita kamu. Karena Stork ini melambangkan gini, perubahan ya, perubahan musim, perpindahan tempat gitu. Jadi kamu memang berusaha kayak ada yang berubah gitu. Bisa jadi ya perubahan signifikan dalam hubungan-hubungan ini juga ada faktor atau variabel kamu yang melakukan sesuatu gitu, misalnya ya. Kayak gini, kalau misalnya selama ini kamu ketemu hubungan yang hambar atau sesuatu hubungan yang tidak fulfilling, kamu memutuskan, mungkin selama ini kamu settle for less gitu, kamu settle bertahan hanya karena kamu berpikir, oh ya udahlah udah ada ini, oh ya udahlah udah terlanjur lama, oh ya udahlah daripada nggak punya pasangan, kayak gitu. Itu namanya settle, kayak bertahan karena sekedarnya ada gitu. Kamu sebenarnya bisa dapat lebih, tapi kamu memilih ya udahlah udah ada gitu ya. Nah, terus kayak ada sesuatu yang berubah nih pada mindset kamu. Oh, gue pantas loh untuk dapat hubungan yang misalnya fulfilling buat gue, chemistry-nya dapet, take and give-nya dapet, komunikasinya dapet gitu. Nah, ini sesuatu yang aku maksud dengan kamu juga punya part melakukan, kalau kamu mau punya perubahan di hidup kamu, ada part dalam diri kamu juga gitu. Selain tadi memang ada inspirasi yang semesta kayak komunikasikan sama kamu, kayak tiba-tiba kamu ngerti ya. Lalu emosi kamu nih kan, kamu kayak lagi chill banget, santai banget, menikmati diri kamu banget gitu. Untuk apa ya, kayak walaupun kamu melakukan banyak hal gitu ya, kamu mengusahakan sesuatu perubahan, tapi kamu juga punya waktu gitu untuk chill sama diri kamu, menikmati apa ya, kayak punya waktu me time untuk merawat, menyayangi diri kamu. Dan sebagian dari kamu tuh sadar gitu, kamu pantas loh, kamu berkualitas loh gitu. Dan dengan kamu sadar kamu berkualitas, kamu juga berhak dan pantas juga untuk dapat sesuatu yang berkualitas untuk konteks apapun ya. Ingat, warna dominan kamu adalah warna kuning, dan keceriaan itu highlight kamu, kebahagiaan, optimisme, kehangatan itu highlight kamu di bulan Maret ini ya. Lalu dunia eksternal kamu nih, dengan Four of Pentacles dan Letter nih, aku merasa kayak gini, ada yang mendapatkan suatu kabar, suatu komunikasi, tapi kamu rahasiakan dari orang-orang di sekitar kamu gitu. Aku nggak melihat ini sesuatu yang vibe-nya negatif gitu ya. Atau misalnya ada orang yang nge-keep sesuatu, orang yang terhubung sama kamu ini, entah dia mau surprise, entah dia memang nggak mau share aja gitu ya. Jadi ada sesuatu tentang orang yang nge-keep sebuah hal gitu untuk dirinya sendiri gitu. Kayaknya selain dokumen kayak perjanjian kerja atau dokumen jual beli, itu bisa hal-hal lain sih. Tapi dengan letter ini, kayak contohnya gini ya, kamu mendapat apa ya, mendapat kontrak kerja yang baru gitu, kayak kamu ngelamar di perusahaan, kamu diterima, terus kamu merahasiakan itu kan, itu kontrak kerja yang baru, termasuk juga letter gitu, sebuah dokumen. Kamu nggak share sama siapa-siapa dulu gitu ya. Ini perusahaan yang kamu impi-impikan. Atau bisa jadi orang-orang terdekat kamu nih, ada nih yang punya kabar bahagia, punya kayak baru deal jual beli apa gitu, tapi dikip untuk dirinya sendiri. Nah, aku nggak tahu kamu yang mana, tapi ada sesuatu kayak tentang dinamika ini nih. Oke, yang kamu khawatirkan ada yang nggak sabar, bisa dimengerti. Manifestasi, gini, wish fulfillment, aku melihat tema itu gitu ya di bulan Maret. Untuk kamu manifestasi juga ada, cuman
Gini, untuk manifestasi dan sabar itu problemnya manusia sih. Jadi, meanwhile kamu menunggu manifestasi kamu tadi dengan energi Empress, chill aja, mengalir aja, nikmatin waktu dan memperhatikan diri kamu, terutama nih untuk kamu yang belum punya waktu untuk me time, untuk memperhatikan diri kamu, merawat diri kamu, untuk merasa bahwa kamu indah, kamu pantas bahagia, kamu pantas untuk apapun hal yang mau kamu wujudkan dalam hidup kamu, seperti itu ya. Nah, yang tadi aku bilang tentang suatu hubungan romantis, karena reading kamu tuh ditutup sama King of Cups gitu. Tadi energi future-nya Four of Wands ditutup sama King of Cups. Jadi aku melihat bahwa ini hubungan yang sangat fulfilling sih untuk kamu yang akan manifest hubungan romantis ini atau kedatangan seseorang di hidup kamu ini. Dan ini seperti dua elemen yang apa ya, dua karakter yang terlihatnya seperti berbeda, tapi ini akan jadi hubungan yang melengkapi gitu. Dan ini adalah dua orang yang sudah banyak apa ya, berprogres, udah banyak berevolusi dari segi mental, emosional, spiritual. Makanya tadi aku bilang ada sesuatu highlight tentang Hierophant itu, Hierophant di bulan Maret ini buat kamu ya. Tadi aku bilang temanya Hierophant adalah komitmen, keagamaan, pernikahan juga bisa, hubungan romantis juga bisa, tradisi. Jadi tradisi pernikahan juga ada bagian dari tradisi yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, segitu aja readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.